Oke, sudah sudah di download ya yang tadi metode line.rar sudah di download. Udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke CLO3. Jadi di CLO3 ini kita akan membahas metode menyisipkan dan metode ekstraksi. Jadi kalau kita lihat di learning outcome-nya, memahami metode watermarking berdasarkan domain tertentu menggunakan beberapa alternatif transformasi serta ekstraksinya. Sehingga di sini persentase nilai untuk CLO3 itu dia 35%, paling besar sendiri dengan CLO4. Jadi CLO3 sama CLO4 ini persentasenya 35%, paling besar. Jadi kalau di sini nggak bisa, wah repot, susah dapat nilai bagus gitu. Jadi inti watermarking itu ada di CLO3. Intinya ada di sini. Aplikasi atau prakteknya dengan MATLAB ada di CLO4. Nah, antara CLO3 dan 4 ini akan kita gabung jadi satu. Jadi setelah saya mengajarkan metodenya, itu saya coba contohkan skripnya seperti apa, begitu. Nah, sehingga kalau yang bawa laptop bisa langsung mencoba. Yang tidak membawa bisa lihat saya di depan, begitu. Karena ini saya rekam, yang saya jelaskan ini saya rekam di sini. Nanti saya upload ke YouTube. Jadi bagi yang ketinggalan bisa lihat kembali materi di YouTube, begitu. Nah, metode yang akan kita bahas pertama metode LSB. Jadi bagaimana menyisipkan data watermark dengan metode LSB. Nah, di mana prosesnya ada di sini, proses menyisipkan dengan metode LSB atau dengan semua metode tadi itu, dengan semua metode yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya itu ada di sini di embedding function. Sementara di detecting ini itu bagaimana melakukan ekstraksi watermark. Namun sebelum itu boleh terjadi serangan. Bisa terjadi serangan terhadap sinyal setelah disisipkan, sinyal audio yang sudah disisipkan, watermark. Nah, serangan ini bisa banyak ya. Itu semuanya ada di dalam M-file yang sudah di-download tadi. Ada 16 jenis serangan di situ. Nah, sekarang kita masuk LSB. Nah, LSB ini akan ada LSB, ada MSB. L itu apa? List. List itu artinya apa? Yang paling apa? Yang paling kecil ya. Jadi yang paling kecil, yang paling tidak signifikan begitu ya. Jadi LSB ini adalah bit yang paling tidak signifikan. Kalau MOS, MSB, M-nya MOS itu yang paling signifikan. Jadi Adi tambahkan tidak di sini ya. Jadi paling tidak signifikan. Karena tidak signifikan, karena paling tidak signifikan, maka angka bit terakhir ini kalau dimodifikasi itu tidak terdengar oleh telinga kita. Bedanya nggak terdengar. Jadi kalau diubah 1 jadi 0, 0 jadi 1 nggak akan terdengar bedanya. Bahkan jangankan bit yang terakhir, bit kedua setelah terakhir pun yang ini setelah LSB itu juga masih belum kita bisa dengar bedanya. Kalau di ada TA dulu, ada tugas akhir, dia menggunakan audionya 16 bit. Jadi dia ubah di bit yang terakhir sama di bit ke-4 kalau tidak salah. Jadi bit yang ini, bit yang terakhir ini sama bit yang ke-4. Yang diubah di situ. Itu juga masih belum terasa perbedaannya karena 16 bit audionya. Kalau 8 bit mungkin kerasa bedanya. Nah, sehingga menyisipkannya di sini. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kalau misalnya saya punya bit 0. Nah, ini kan bit 0 ya. Ini adalah citra asli ini. Misalnya ini adalah citra asli. Ini satu pixelnya 8 bit. Jadi segini. Nah, jadi ini
8 bit ini 1 pixel. Ini pixel pertama, kemudian pixel keduanya dari sini sampai sini ya. Sampai sini. Pixel keduanya juga sama 8 bit ini. Dan seterusnya. Jadi ada 2 pixel yang mau kita sisipkan 2 bit. Nah, 2 bitnya itu ini watermarknya. Ini bit pertama yang mau disisipkan, ini bit kedua yang mau disisipkan. Maka kalau 0 ini disisipkan ke sini, otomatis LSB ini akan berubah menjadi sama dengan watermarknya. Jadi kalau watermarknya di sini 0, maka yang tadinya aslinya 1 berubah menjadi 0. Jadi ini adalah hasil penyisipan. Yang di sini juga sama, yang di sini 0 karena watermarknya 1, maka diubah menjadi 1. Nah, jadi ini adalah watermark image. Jadi image yang sudah disisipkan watermark. Kalau kita anggap ini adalah hostnya adalah image ya, bukan audio. Nah, jadi sederhana, cuma menyisipkan angka 1 dan 0 saja ke LSB-nya. Nah, sehingga kalau misalnya kita lakukan perhitungan kapasitas untuk LSB ini, saya punya audio yang frekuensi samplingnya 44.100 kHz, salah ya, 44.100 Hz. Ini nggak ada K-nya. Kalau ada K-nya itu berarti harusnya koma ya. Jadi di sini harusnya Hertz. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau dalam 1 detik itu kan berarti ada 44.100 sampel audio. Satu sampelnya 8 bit. Nah, berarti 8 bit dikalikan 44.100 bit. Jadi jumlah total bitnya itu ada 44.100 dikali 8 bit untuk audio, host audionya ya. Kan kemarin kita sudah menghitung kapasitas ukuran file ya, ukuran file audio. Nah, tapi karena dalam 1 detik itu ada 44.100 sampel, setiap sampelnya bisa kita sisipkan 1 bit. Nah, sehingga dalam 1 detik ada 44.100 sampel, maka ada 44.100 bit yang bisa disisipkan. Karena bit yang disisipkannya itu adalah setiap sampel 1 bit. Nah, jadi setiap sampel 1 bit, maka berarti ada 44.100 sampel, maka ada 44.100 bit yang bisa disisipkan. Atau kira-kira 44.100 dibagi 8 byte. Kira-kira 5-an ya, 5 ribuan ya. 40 bagi 8 kan 5 ya. Sekitar 55 ya. 5.500 byte. Jadi 4400 kalau dibagi 8 itu kira-kira 5.520. Nah, jadi kira-kira kalau dihitung dalam byte ini sama dengan 5.520 byte. Atau dibagi 1024 itu kira-kira 5 kilobyte. Nah, jadi 5 kilobyte ya, 5 kilobyte file teks yang bisa disisipkan ke dalam 1 detik. 1 detik aja udah bisa 5 kilobyte. Atau 5.520 karakter. Jadi kalau ini adalah SMS, bagi aja dengan 160. Karena satu SMS itu 160 karakter. Begitu ya. Nah, ini arsitekturnya. Jadi proses penyisipannya dengan LSB itu nanti di sini. Saya punya audio yang asli, kemudian bit watermarknya disisipkan dengan metode LSB. Kunci ini tidak wajib ya, jadi boleh ada kunci, boleh tidak. Kalau steganografi wajib ada kunci, tapi kalau watermarking tidak wajib ada kunci, gitu ya. Nah, sehingga setelah disisipkan dengan metode LSB, maka dapatlah audio yang terwatermark. Kemudian audio terwatermarknya nanti mungkin kena serangan. Setelah itu kemudian baru diekstraksi dan dapatlah watermarknya. Watermark yang sudah diekstraksi dibandingkan dengan watermark asli, kita bisa menghitung bit error rate. Nah, hanya memang LSB ini kelemahannya dia paling rentan terhadap serangan. Sehingga kalau misalnya diserang dan mengubah amplitudanya, berubah bit LSB-nya, ya udah hancur begitu.
Nah, hanya memang kelebihannya kapasitasnya tinggi. Ya bayangkan saja, 1 detik 44.100 bit yang bisa disisipkan atau 5.520 byte. Itu sangat tinggi. Biasanya cuma 10 bit atau 100 bit saja maksimal yang disisipkan 1 detik. Biasanya ya, yang metode yang lain itu. Ini dia 5.520 byte, 44.100 bit. Sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali. Nah, sehingga LSB ini tidak mungkin dipakai untuk audio watermarking atau image watermarking yang mana audionya nanti akan dikompresi atau diserang. Nggak mungkin. Biasanya dia dipakai di data konten yang berbasis data transfer jaringan ya. Jadi kalau kita mengcopy data itu kan biasanya nggak ada yang hilang tuh datanya, nggak boleh ada yang hilang. 1 bit sekalipun nggak boleh ada yang hilang. Rusak itu filenya. Nah, sehingga itu bisa kita melakukan penyisipan kalau audionya tidak diserang. Jadi cuma mengcopy atau mentransfer via jaringan data. Karena tidak boleh ada yang hilang ya. Ya. Ya, silakan ya. Oke, nah sekarang untuk LSB. Jadi LSB ini kalau saya buat misalnya seperti ini ya, ini sinyal asli. Jangan yang kompleks ya, yang sederhana saja. Nah, misalnya segini. Jadi ini adalah bit yang disisipkan. Nah, kemudian ini adalah hostnya ya. Nah, ini adalah host. Nah, maka setelah disisipkan, kalau bitnya 1, ini 0 ya. Saya copy ke sini. Nah, ini karena bit yang disisipkannya 1. Nah, yang kita lihat kan yang sebelah sini ya. Sebelah sini saya kasih warna kuning. Nah, maka setelah disisipkan tetap dia bitnya 1 ya. Karena yang disisipkannya 1. Kemudian karena di sini bit yang kedua yang disisipkannya 0, maka ya bit 1 berubah jadi 0. Nah, coba kita hitung. Ininya apa namanya? Nilainya. Nilai hostnya dalam numerik berapa? Ini berapa ini kalau diubah ke numerik 11? 3 ya. Setelah disisipkan 1 jadi berapa? Tetap 3 ya. Yang ini berapa ini? 11 3. Setelah disisipkan 0 jadi berapa? Jadi 2 ya. Nah, ini kalau ganjil ya. Sekarang misalnya saya coba 0 di sini. Saya sisipkan di sini 1 0. Jadi berapa di sini? 2 ya. Nah, kemudian ini saya copy.
disisipkan 1 berarti jadi berapa di sini? 1. Di sini 0 kan? Disisipkan tetap 0. Ini berapa ini? 3 di sini 2 ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau lihat kasus ini, bagaimana kesimpulannya apa? Ntar ya, saya hias dulu ya. Hias dulu ya ini apa file Excel-nya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi ada dua if ya. Ada dua if. Jika bit yang disisipkannya 1 atau jika bit yang disisipkannya 0. Dan satu lagi kalau hostnya ganjil ya, dan kalau hostnya genap. Jadi if-nya pakai apa? Jika bit yang disisipkannya adalah 1, hostnya ganjil ini ya, dan hostnya ganjil, jadi bitnya 1 and hostnya ganjil 3, maka berubah tidak watermarknya? Tidak berubah. Ini juga nggak berubah kan yang di bawah? Yang di bawah ini berubah ya? Oh, berubah ini ya, berubah 1. Atau bisa kita buat begini. Ini kita lihat polanya ya. Ini kan bit 1. Kalau bit 1 nilai watermark audionya dia selalu ganjil, ya kan ya? Ini coba kita cek. Ini kan bitnya 1 nih. Selalu ganjil kan? Jadi kalau bitnya 1 dia selalu ganjil. Tapi kalau bit yang disisipkannya 0 dia selalu genap. Ya udah itu aja berarti. Berarti jika bit yang disisipkannya adalah 1, maka nilai watermark audio akan berubah menjadi bilangan ganjil. Begitu ya. Bilangan ganjil yang lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya kalau dia genap. Lebih besar ya. Jadi ganjil yang lebih besar dari bilangan asli. Begitu. Nah, sehingga bisa saya simpulkan di sini if bit watermarknya sama dengan 1 gitu ya, sama dengan 1, then ini algoritmanya. Saya panjangkan aja ya. Nah, jadi algoritmanya seperti ini. If W sama dengan 1, then W audionya, jadi W ini adalah data watermarknya yang ini, WA ini adalah watermark audio, dan WA itu pasti sama dengan ganjil. Dan WA itu pasti ganjil, bilangan ganjil. Dimana bilangan ganjilnya itu sama atau lebih besar dari host. Bilangan ganjil terdekat yang lebih besar, yang sama atau lebih besar dari host. Itu kalau W-nya 1. Nah, kalau W-nya 2, kalau W-nya 0, berarti WA-nya genap. Nah, kalau genap, misalnya sebelumnya 3, terus dia bilangan genap, berarti lebih kecil kan ya? Bilangan genap yang lebih dekat, yang terdekat, tapi lebih kecil dari host kalau dia berbeda. Nah, jadi kalau bilangan genapnya itu lebih kecil. Soalnya kan sebelumnya 3, berubah jadi 2. Kalau bit yang disisipkannya 0. Tapi kalau bit yang disisipkannya 1, hostnya genap, maka yang tadinya 2 berubah jadi 3 gitu. Nah, WA ini watermark audio. Ini saya kasih di sini aja deh ya. Variabelnya. Bentar, saya bikin yang baru deh. Saya insert. Nah, jadi di sini W, di sini WA. Di sini host ya. Di sini ya haknya. Nah, itu
variabelnya. WH sama WA. Nah, jadi sebenarnya kita belajar itu cukup dengan Excel juga udah cukup ya. Pakai Excel belajarnya. Nah, setelah kita dapatkan Excelnya seperti ini, baru kita coba dibuat programnya. Nah, seperti apa programnya nanti? Nah, ini untuk LSB ya. Jadi ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana untuk watermarking. Nah, silakan dibuka yang tadi, yang direktori metode lain. Silakan dibuka. Oke ya. Nah, setelah dibuka silakan di set current foldernya yang ini ke metode lain. Jadi ini set ke metode lain. Jadi klik di sini, klik titik-titik ini, kemudian pilih direktori metode lain. Tadi terserah tadi simpan di mana di sini. Nah, kalau saya sudah di sini ya. Kalau mau cepat sih jangan pakai ini. Kalau mau cepat mah copy paste aja ininya. Nah, ininya copy paste aja di sini. Nih, diklik di sini. Setelah dapat ini Ctrl C gitu ya, atau diklik kanan juga bisa, copy, baru di paste di sini. Nah, di paste di sini. Ctrl V, enter aja. Udah gitu. Itu lebih cepat dibandingkan kalau ngeklik di sini. Gitu. Nah, di sini kan harus nyari-nyari dulu di sini. Nah, sekarang silakan buat file yang baru. Jadi kita benar-benar bikin dari awal. Kemudian buat nama fungsinya di sini misalnya LSB. LSB pakai ini aja. Iya, LSB test. LSB underscore test. Kemudian di enter function spasi ya, function spasi LSB test. Nah, kemudian di enter dan kemudian di save. Ctrl S. Maka otomatis kalau di save dia akan diarahkan nge-save-nya ke direktori yang tadi, metode lain ini. Dengan nama file sama dengan nama fungsi yang sudah kita ketikkan di sini. Nama fungsinya kan LSB test, maka pada saat nge-save nama m-file-nya juga sama. lsbtest.m. Karena memang nama fungsi dengan nama m-file itu jangan sampai berbeda. Kalau berbeda biasanya nanti muncul kesalahan atau error ya. Nah, save. Oke, nah pertama yang kita lakukan kalau kita lihat di arsitekturnya yang ini ya. Maka prosesnya berarti kita harus membaca dulu file audio. Nah, jadi baca file audio. Jadi pertama baca file audio ya. Nah, membaca file audio itu perintahnya file, misalnya saya tuliskan di sini files, variabelnya sama dengan wavread. Jadi kita akan membaca file audio dan file WAV yang kita baca itu adalah host asli 10 ya. Di sini ada host asli 10.wav. Itu yang kita baca. Nah, jangan lupa pakai kutip ya. Host asli 10.wav-nya pakai kutip 1 karena dia teks ya. Keluaran dari wavread atau membaca file audio itu adalah berupa angka-angka matriks. Jadi nanti si audio itu sebenarnya dia adalah berupa matriks yang isinya angka-angka bilangan dari rentangnya itu
Ini kemarin juga sama, pada saat sidang ada yang nanya penguji, setelah file WAV ini dibaca, terus apa isinya? Apa isi file ini? Itu ada yang nanya penguji, iseng nanya. Susah jawabnya itu. Padahal ini kan pertama kali buat program audio watermarking atau image watermarking kan baca dulu ini kan, baca dulu file host dengan WAV-read atau imread. Kalau image, imread. Itu justru yang ditanya, apa isi file ini? Angka-angka, Pak. Angka-angkanya berapa? Wah, mikir lama, mikirnya berapa menit tuh? Dia jawab 44.100, Pak. Betul nggak? File ini isinya adalah 44.100, Pak. Angka maksimalnya itu. Betul nggak? Hah? Benar? Enggak. Harusnya apa? 55.200. Tadi apa 55.200? Dari mana tahunnya tadi? 50 yang tadi saya sebutkan 5.520. Itu kan yang kan tadi apa namanya? Kalau disisipkan dengan metode LSB, maka 1 detiknya itu 5.520 byte. Ya kan? Nah, belum nyambung ke sini belum. Jadi ini baru host audio yang kita baca. Hostnya yang kita baca. Ini 10 detik. Jadi kalau misalnya ini saya jalankan kan ini bisa juga nih. Ini kan di sini file, kemudian keluarannya itu ada fs ya, frekuensi sampling, fs. Jadi nanti sound file, fs. Jadi ini kalau dijalankan ada suaranya. Oh, ke situ ya suaranya, keluarnya. Nih. Nah, ini suaranya. Cuma berapa detik ya suaranya. Nah, jadi apa isi file ini? Angka, Pak? Oke, betul. Jawaban dia betul, angka. Angkanya berapa sampai berapa? Minimal berapa, maksimal berapa? Nah, dia bingung. Minimalnya 0, Pak, maksimalnya 44.100. Masa? Wah, itu lama itu. Saya sendiri ketawa dalam hati gitu. Aduh, gimana ini? Padahal itu bimbingan saya ya, mahasiswa bimbingan saya juga malu. Aduh, kenapa saya dulu nggak ngajarin dia gitu ya? Perasaan saya ngajarin dia di kelas gitu. Sama pengujinya terus ditanya, file apa namanya? Coba dilihat di sini di MATLAB. Berapa sih file itu? Nah, karena yang bikinnya bukan dia gitu ya. Ya mungkin dia juga bikin sedikit lah, temennya yang kebanyakan bikin itu temennya. Jadi dia juga bingung cara mengeluarkan angka dari file gimana caranya. Wah, panik aja gitu ya. Masa ngeluarin file aja nggak bisa? Anda ngerjain sendiri nggak programnya? Iya, saya dibantu teman, Pak. Saya juga ikut juga, Pak, gitu. Hanya kalau saya membongkar yang kayak gini nggak terlalu ini. Aduh, ini kan dasar banget gitu kan ya. Anda dasar sekali. Ya, maksudnya dasar banget ini konsepnya begitu. Nah, itu aja dibuka ininya, titik komanya. Jadi titik koma ini dibuka gitu ya. Coba jalankan lagi. Nah, baru muncul angka-angkanya. And then just when 44.100 itu pasti Anda lihat yang ini kan? Iya, Pak, saya lihat yang ini. Kan yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan adalah berapa maksimal nilai dari file ini. Itu kan fs, ini kan fs-nya. Frekuensi samplingnya. Betul, memang kalau misalnya saya tanyakan berapa frekuensi sampling dari audio ini 44.100, betul Anda itu. Tapi kalau saya kan tidak menanyakan itu, saya bertanya berapa isi angka dari file ini, maksimal berapa, minimal berapa. Oh iya, Pak, maksimal berapa? Coba lihat angka ini, dia liatin angka-angka ini gitu ya, maksimal berapa ya. Banyak, Pak, di sini minnya, jadi susah saya mencari nilai maksimalnya. Pakai aja perintah itu max min. Dia juga nggak ngerti cara pakai perintah max min gitu ya di sini.
Pakai max kayak gini nih, max diajarin sama pengujinya tuh, max terus file gitu. Nah, itu mencari nilai maksimal. Ya di sini hitungnya di sini ya. Nah, di sini. Terus kalau min berarti min file. Nah, kemudian coba jalankan lagi. Nah, coba berapa itu nilai maksnya? 0,6321. Minimalnya min 0,4641. Apa kesimpulannya? Ya berarti nilai maksimalnya segini Pak, 0,6321. Nah, terus dia tanya lagi, apakah semua file audio itu punya nilai maksimal yang sama tidak? Sama nggak? Nggak. Jadi kira-kira berapa sih nilai maksimalnya ini? Berapa? 1. Nah, jadi ini sebenarnya dia rentangnya dari min 1 sampai 1. Nah, jadi dalam audio itu ada yang disebut dengan ini unsigned integer 8 bit, unsigned integer 8 bit. Kemudian ada integer 8 bit. Terus ada unsigned integer 16 bit. Terus ada integer 16 bit. Nah, kalau ini unsigned itu tidak bertanda, tidak negatif, bilangan bulat positif. Ini berarti negatifnya nggak ada. Mulainya dari 0. Nah, ini minimal 0. Minimalnya 0 sampai 8, ini maksudnya 2 pangkat 8 sampai 256 atau 255. 2 pangkat 8 min 1 sampai 2 pangkat 8 min 1. Jadi dari 0 sampai 255. Dan biasanya citra yang kita pakai atau audio ini itu dia 0 sampai 255. Nah, hanya rentangnya karena dia bukan Win 8, ini bukan Win 8 ya. Bukan. Jadi dia bukan 0 sampai 255 dan dia dari min 1 sampai 1. Sementara kalau in 8, 2 pangkat 8 dia ini karena dia tidak ada U, berarti dia sign, bertanda. Berarti dia bilangan negatif. Ada negatifnya. Nah, ini dia dari minus 100 minus 2 pangkat 7 minus 2 pangkat 7 sampai dengan 2 pangkat 7 min 1. Jadi kalau ini dari 0 sampai 2 pangkat 8 min 1, yang ini min 2 pangkat 7 sampai 2 pangkat 7 min 1. Kenapa yang ini 7 coba? Kenapa nggak 8? Kenapa? Kenapa ini 8? Kenapa 8? Kenapa 7 ini? Kenapa nggak 8 seperti ini? Karena apa? Karena ada tandanya ya, minus sign. Jadi 1 bit dipakai buat tanda minus atau plus, sehingga berkurang di sini 8 jadi 7 gitu ya. Makanya kalau in 8 sama in 16 pasti dia 16 min 1. Ini berarti min 2 pangkat 16 min 1 atau min 2 pangkat 15 sampai dengan 2 pangkat 15 min 1. Nah, kalau win 16 berarti 0 sampai 2 pangkat 16 min 1. Itu min 1-nya dipangkat atau dibilangin? Kenapa? Kalau yang integer 16 itu min 1-nya dipangkat. Oh, bukan di bawah. Ini yang ini di bawah nih. Yang integernya, Pak. Oh, yang ini. Ini di oh ya, maaf, di bawah. Ya, salah spidol lagi. Maaf ya, salah spidol. Tapi saya minta maaf. Harusnya spidol minta maaf ya. Ini 2,15 min 1. Nah, sementara yang ini di MATLAB itu rentangnya audio itu min 1 sampai dengan 1. Nah, ini namanya itu adalah double. Ini nama apa namanya? Nama kelasnya double. Kalau ini kelasnya Win 8, Win 8, Win 16, Win 16. Ini double, min 1 sampai dengan 1 double, di mana tergantung berapa bit ini. Min 1 sampai 1 itu berapa bit, begitu ya. Nah, ini bisa double-nya 8 bit, bisa 16 bit, bisa 32, bisa 24 bit dan seterusnya. Tergantung berapa setiap bilangan ini bitnya. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita pakai keluaran dari host audio itu adalah min 1 sampai 1. Nah, itu jadi kalau di sidang nanti
Ada penguji yang iseng nanya seperti itu, harus bisa jawab. Di sini konsepnya. Begitu. Nanti saya ngajarin ini, mungkin di pada saat sidang mungkin beda lagi pertanyaannya. Mungkin bukan ini pertanyaannya. Terus kenapa penguji nanya seperti itu? Nah, karena penguji bertanya sesuatu, terus ada yang nggak bisa dijawab. Sehingga akhirnya penguji memancing agar si mahasiswanya bisa menjawab dengan bertanya ke yang lebih dasar. Jadi kalau dia bisa menjawab pertanyaan itu nggak akan ditanyakan yang kayak gini tadi itu, keluaran dari file ini apa keluarannya, nggak akan ditanyakan. Nah, jadi untuk teman-temannya yang kemarin dia sudah menguasai, dia mengerjakan sendiri di programnya, kemudian dia mengerti sistemnya, dosen nggak bertanya itu, dosen cuma bertanya kulitnya aja, kulitnya. Jadi metode ada apa, bagaimana proses penyisipannya dia bisa menjawab, bagaimana cara berapa PSNR-nya, berapa SNR-nya, kok bisa SNR-nya segitu gitu ya. Dia bisa menjawab semua, nggak ada yang nggak bisa dijawab, sehingga tidak ditanyakan hal yang sederhana ini enggak gitu. Tapi kalau dia nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan TA-nya, baru dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil, dia juga tetap nggak bisa juga gitu. Nah, makanya memang bagusnya kalau mengerjakan tugas akhir jangan hanya buku yang kita kerjakan, programnya pun sama, kerjakanlah gitu programnya. Bisa belajar programming itu paling training 3 hari, dipakai sebulan itu bisa. Maksudnya sebulan tuh tiap hari dicoba gitu ya, berapa sejam lah sehari, harusnya bisa itu. Gitu. Nah, karena kemampuan programming itu ternyata tidak hanya dipakai pada saat tugas akhir, di kantor pun sama. Saya waktu kerja sebelum ngajar di sini, kerja di Smart Telkom dulu, sebelum gabung dengan Friend jadi Smart Friend, itu kepake MATLAB itu. Jadi pas orang bingung, waduh ini Excel datanya banyak banget nih. Wah, ini gimana cara mengambil datanya, terus memproses gitu ya, secara otomatis. Ini ada file text, supaya otomatis ada file textnya ada banyak, ada berapa ribu file text. Setiap pelanggan itu kan punya ID. ID-nya itu kan ada di nomor HP-nya dan ada di SIM card-nya juga ada nomor ininya, MSN-nya di situ. Itu kan semuanya ada di database ya, di HLR, di server. Nah, itu kan mau dibaca, misalnya mau dibaca, nggak ada aplikasinya. Dari vendornya nggak ngasih aplikasi itu ya. Akhirnya saya coba pakai MATLAB. Nah, jadi pakai MATLAB cuma ngerunning sebentar, dia baca file teks itu, dapatlah file Excel-nya. Dari Excel itu baru bisa dianalisis. Nah, jadi kepake juga programming itu di tempat kerja. Nah, untuk data-data yang sifatnya besar, yang nggak mungkin kita manual satu-satu, pakai MATLAB bisa kerjain gitu. Sehingga orang-orang akhirnya jadi pada nyari kita. Tuh ada yang pintar di sana tuh, ya, minta bantuan ke dia. Wah, jadi akhirnya kalau misalnya di sini ada yang jago gitu ya, itu jadi referensi. Lama-lama bos kita juga akan lihat, oh ini orangnya pintar nih, cepat naik pangkat gitu. Cepat naik pangkat dalam setahun gajinya naik berapa juta gitu. Tahun depannya lagi naik lagi gitu. Seperti itu. Jadi itu bermula dari tugas akhir. Jadi kalau tugas akhir itu dikerjakan sendiri semua, nah maka pada saat kerja itu akan lebih mudah gitu segalanya itu. Seperti itu ya. Sudah jam 9 nih. Baru segini. Baru segini. Nah, sehingga kita lanjutkan minggu depan gitu ya. Saya presensi dulu. Tadi ada yang belum presensi, coba ngacung siapa? Yang tidak bawa kartu? Oke, sebentar ya. Yang saya bimbing sih coba ngacung. Yang saya bimbing siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14 jumlah mahasiswanya 40. 40. Berarti satu kelompok bisa 2 orang ya. Satu kelompok 2 orang yang dari 14 itu tiap kelompoknya.